Halo kawan-kawan pajak, pada kesempatan ini, saya, Grace Rani Melati Siregar, akan mengenalkan kawan-kawan mengenai sertifikat elektronik, atau biasa disingkat dengan SERTEL. Sertifikat elektronik itu apa ya? Sertifikat elektronik merupakan sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau penyelenggara sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik bisa diinstal atau dibuka dengan memasukkan passphrase yang akan dijelaskan selanjutnya. Nah, layanan apa saja sih yang dapat diperoleh dengan sertifikat elektronik? Yang pertama, permintaan nomor seri faktur pajak yang menjadi salah satu syarat dalam pembuatan faktur pajak yang harus dipenuhi oleh PKP. Kedua, pembuatan e-faktur yang dapat digunakan sebagai bukti bahwa PKP telah melakukan penyetoran, pemungutan, hingga pelaporan SPT masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, pembuatan e-Bupot yang dirancang dan disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat bukti pemotongan dan pelaporan pajak, seperti SPT masa PPh pasal 23 atau pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik. Keempat, pembuatan e-objection yang merupakan salah satu saluran penyampaian surat keberatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 PMK 9 tahun 2013 yang menyatakan surat keberatan dapat disampaikan dengan cara lain, salah satunya secara elektronik. Kelima, pengajuan pengungkapan ketidakbenaran SPT oleh wajib pajak. Yang keenam, pengajuan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan wajib pajak. Dan layanan perpajakan secara elektronik lainnya yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemana ya kawan-kawan pajak harus mengajukan SERTEL? Wajib pajak dapat mengajukan permintaan SERTEL secara elektronik atau tertulis ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Untuk pengajuan permintaan SERTEL, untuk wajib pajak badan dengan status cabang dapat diajukan oleh wajib pajak badan dengan status cabang bersangkutan atau wajib pajak badan dengan status pusat sepanjang wajib pajak telah melakukan pemusatan PPN. Persyaratan pengajuan SERTEL. Pertama, formulir permohonan sertifikat elektronik yang telah ditandatangani dan dicap. Kedua, KTP dan NPWP salah satu pengurus, pimpinan cabang atau pejabat instansi pemerintah. Ketiga, akta atau dokumen pendirian dan perubahan atau dokumen penunjukan sebagai pejabat instansi pemerintah. Keempat, SPT tahunan terakhir untuk anggota wajib pajak joint operation. Pengurusan SERTEL harus diajukan secara langsung oleh pengurus atau pimpinan cabang atau pejabat instansi pemerintah di KPP terdaftar. Nah, kawan-kawan pajak sekalian, berikut ini adalah contoh pengisian formulir yang harus diisi, ditandatangani, lalu dicap. Dalam hal petugas pendaftaran telah meyakini kebenaran identitas wajib pajak, petugas pendaftaran memberikan bukti penerimaan surat kepada wajib pajak. Petugas khusus pun melakukan proses dengan meminta wajib pajak menyiapkan dan mengetik passphrase. Lalu, petugas khusus melakukan persetujuan permintaan dan mengunduh sertifikat elektronik dan menyerahkannya kepada wajib pajak beserta bukti penerimaan sertifikat elektronik melalui email. Kawan-kawan pajak tahu nggak ya passphrase itu apa? Passphrase adalah kata sandi yang berfungsi sebagai pengaman file sertifikat elektronik. Dinamakan passphrase dengan tujuan untuk menghindari kesamaan istilah dengan password Enova yang sebelumnya telah diberikan. Lalu, bagaimana ya prosedur pengajuan SERTEL bagi PKP yang sudah memiliki akun PKP? Yang pertama, PKP mengajukan permohonan sertifikat elektronik pada laman Enova efaktur.pajak.go.id. Kemudian, PKP menginput passphrase pada laman Enova. Lalu, PKP menghubungi KPP terdaftar melalui saluran telepon, email, atau aplikasi pengirim pesan untuk mendapatkan persetujuan dari petugas khusus. Kemudian, petugas khusus melakukan validasi identitas PKP dengan membutuhkan data yang pertama, NPWP, nama, dan alamat tempat tinggal atau kedudukan. Kedua, nomor induk kependudukan bagi orang pribadi atau nomor induk kependudukan yang mengajukan bagi badan. Dan nomor telepon atau HP yang terdaftar di akun pajak. Kemudian, dalam hal petugas khusus telah meyakini kebenaran identitas PKP, petugas khusus melakukan persetujuan pemberian SERTEL. Dan yang terakhir, download SERTEL pada laman Enova.
kapan ya kawan-kawan pajak harus mengajukan sertifikat elektronik yang baru? Nah, wajib pajak dapat mengajukan permintaan sertifikat elektronik baru saat yang pertama, masa berlaku sertifikat elektronik akan atau telah berakhir. Yang kedua, terjadi penyalahgunaan sertifikat elektronik. Yang ketiga, terdapat potensi terjadinya penyalahgunaan sertifikat elektronik. Yang keempat, passphrase sertifikat elektronik tidak diketahui atau lupa. Dan yang terakhir, sebab lain sehingga wajib pajak harus meminta sertifikat elektronik. Sertel berlaku selama 2 tahun sejak sertel diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga dapat berguna bagi kawan-kawan pajak ya. Terima kasih.